Seminggu setelah aku menikah, saat aku masih berusaha menjadi menantu yang baik, ibu mertuaku tiba-tiba melemparkan setumpuk tagihan ke meja. Lalu dengan senyum sinis dia berkata, "Kalau tinggal di rumah ini, bayar sewa." Aku terdiam. Kupikir dia bercanda. Ternyata tidak. Hari itu aku dipermalukan di depan suami, adik ipar, bahkan tetangga yang sedang berkunjung. Mereka semua tertawa. Mereka semua menganggap aku tidak punya pilihan. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam tasku ada sebuah surat. Surat yang beberapa hari kemudian membuat wajah ibu mertuaku berubah pucat. Dan membuat seluruh keluarga suamiku tidak bisa berkata apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita dimulai, tuliskan nama dan kota asal kalian di kolom komentar. Dan tulis juga, sabar ada batasnya. Jika kalian setuju bahwa kebaikan seseorang tidak boleh terus-menerus dimanfaatkan. Seminggu menjadi menantu. Namaku Laras. Usiaku 32 tahun. Dan saat semua kejadian ini dimulai, aku baru 7 hari menyandang status sebagai seorang istri. 7 hari. Waktu yang seharusnya masih dipenuhi kebahagiaan. Masih dipenuhi senyum. Masih dipenuhi harapan tentang masa depan rumah tangga yang indah. Setidaknya itulah yang kubayangkan sebelum menikah dengan Dimas. Aku mengenal Dimas hampir 2 tahun. Dia pria yang baik, perhatian, rajin bekerja, dan selalu berhasil membuatku merasa aman. Karena itulah ketika dia melamarku, aku tidak ragu menerima. Aku percaya. Aku yakin bahwa bersamanya aku akan memiliki keluarga yang hangat. Namun ternyata, aku terlalu fokus mencintai Dimas. Sampai lupa mengenal keluarganya lebih dalam. Dan kesalahan itu harus kubayar mahal. Sangat mahal. Setelah menikah, Dimas mengajakku tinggal sementara di rumah ibunya. Katanya hanya beberapa bulan. Sampai kami memiliki cukup uang untuk membeli rumah sendiri. Aku tidak keberatan, karena sejak kecil aku diajarkan menghormati orang tua. Aku berpikir tinggal bersama mertua akan menjadi kesempatan untuk lebih dekat dengan keluarga suami. Aku benar-benar datang dengan niat baik. Sangat baik. Hari pertama semuanya terlihat normal. Ibu mertuaku menyambutku dengan senyum. Meski entah kenapa senyum itu terasa dingin. Sulit dijelaskan. Tapi aku bisa merasakannya. Seperti seseorang yang tersenyum karena terpaksa. Bukan karena benar-benar senang. Namun aku mengabaikannya. Aku berpikir mungkin aku hanya gugup. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Sayangnya, perasaanku ternyata benar. Hari ketiga setelah menikah, aku bangun lebih pagi dari semua orang. Aku membersihkan dapur, mencuci piring, membuat sarapan, dan membantu menyiapkan kebutuhan rumah. Aku melakukannya dengan senang hati, karena aku ingin menjadi menantu yang baik. Saat sarapan, aku berharap mendapat sedikit apresiasi. Setidaknya ucapan terima kasih. Namun yang kudapat justru sesuatu yang berbeda. Ibu mertua mencicipi masakanku, lalu langsung meletakkan sendoknya. Terlalu asin. Aku terdiam. Padahal aku sudah mencicipinya berkali-kali. Tapi beliau langsung memotong. Kalau tidak bisa masak, belajar. Suasana meja makan langsung canggung. Aku menunduk, berusaha tersenyum. Sementara Dimas hanya diam. Tidak membelaku. Tidak mengatakan apapun. Saat itu aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin ibuku mertua memang orang yang tegas. Mungkin beliau hanya ingin mengajariku. Aku masih mencoba memahami. Masih mencoba sabar. Masih mencoba menjadi menantu yang baik.
Namun setiap hari keadaan semakin buruk. Hari kelima. Aku sedang menyapu ruang tamu ketika adik iparku keluar dari kamar. Namanya Nita. Usianya 25 tahun. Sepanjang hari kerjanya hanya bermain ponsel, menonton drama, tidur, dan pergi bersama teman-temannya. Dia melihatku menyapu, lalu berkata sambil tertawa, "Enak ya?" Aku menoleh. Maksudnya? Dia tersenyum sinis. "Gratis tinggal di sini." Aku langsung terdiam. Perkataannya menusuk. Tapi aku memilih tidak membalas. Namun ternyata dia belum selesai. Kalau aku sih malu. Dadaku mulai terasa sesak. Dia duduk sambil memainkan ponselnya. Lalu melanjutkan. "Baru nikah sudah numpang rumah mertua." Aku menggenggam sapu erat-erat. Berusaha menahan diri. Karena aku tahu. Kalau aku menjawab, masalah akan semakin besar. Maka aku memilih diam. Namun diamku justru membuat mereka semakin berani. Hari ketujuh. Hari yang tidak akan pernah kulupakan. Hari ketika aku mulai menyadari bahwa aku tidak dianggap sebagai keluarga di rumah itu. Pagi itu aku sedang mencuci pakaian di halaman belakang. Tiba-tiba aku mendengar suara ibu mertua memanggil. "Laras." "Iya, Bu." "Sini." Aku segera menghampiri. Beliau duduk di ruang tamu bersama beberapa tetangga. Ada Bu Tini, ada Bu Yani, dan beberapa ibu lain yang sering berkunjung. Aku berdiri di depan mereka, sambil tersenyum sopan. Namun entah kenapa suasana terasa aneh. Mereka semua memandangku dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Lalu ibu mertuaku mengambil sebuah buku catatan dan berkata, "Laras." "Iya, Bu. Kita perlu bicara soal biaya tinggal di rumah ini." Aku mengernyit. Belum mengerti maksudnya. "Biaya?" Beliau mengangguk. Lalu membuka catatan itu satu persatu. Listrik, air, makan, gas. Aku semakin bingung. Sementara beberapa tetangga mulai saling tersenyum. Seolah mereka tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Jantungku mulai berdebar. Perasaan tidak enak perlahan muncul. Dan beberapa detik kemudian, ibu mertuaku mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Kalimat yang mengubah segalanya. Kalimat yang sampai hari ini masih teringat jelas di kepalaku. Beliau menatapku dari atas sampai bawah. Lalu berkata dengan suara keras agar semua orang mendengar. "Kalau tinggal di sini, kamu harus bayar sewa." Ruangan langsung hening. Aku membeku. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa bicara. Tidak bisa bernapas. Sementara para tetangga mulai tertawa kecil. Dan yang lebih menyakitkan, saat aku menoleh ke arah Dimas, suamiku hanya menundukkan kepala. Diam. Seolah semua ini memang wajar. Saat itulah untuk pertama kalinya sejak menikah, hatiku benar-benar hancur. Namun aku belum tahu bahwa penghinaan hari itu hanyalah permulaan. Karena beberapa menit kemudian, ibu mertuaku menyebut angka yang membuat seluruh darah di tubuhku serasa berhenti mengalir. Uang sewa yang membuatku terdiam. Aku masih berdiri di ruang tamu. Tubuhku terasa kaku. Jantungku berdetak begitu keras sampai telingaku berdenging. Aku bahkan sempat berpikir mungkin aku salah dengar. Mungkin ibu mertuaku hanya bercanda. Mungkin ini hanya gurauan di depan para tetangga. Namun saat kulihat wajahnya, tidak ada senyum. Tidak ada tanda-tanda bercanda. Yang ada hanya tatapan dingin. Tatapan yang membuatku merasa seperti orang asing di rumah itu. "Bu." Suaraku pelan. "Maksud ibu?" Beliau menutup buku catatannya perlahan. Lalu menyilangkan tangan di dada. "Maksudku jelas. Kamu tinggal di rumah ini. Kamu pakai listrik. Kamu makan. Kamu mandi. Ya harus bayar." Ruangan langsung dipenuhi tawa kecil para tetangga.
Aku bisa merasakan pipiku mulai panas. Sangat panas. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku dipermalukan seperti itu di depan banyak orang. Aku melirik ke arah Dimas. Berharap dia bicara. Berharap dia membelaku. Berharap dia mengatakan sesuatu. Apa saja. Tapi suamiku hanya duduk diam. Menatap lantai. Tidak berani menatap mataku. Dan saat itulah rasa kecewa mulai tumbuh di dalam hatiku. Ibu mertuaku lalu membuka kembali buku catatan itu. Sudah saya hitung. Katanya. Aku mulai merasa tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Beliau membalik beberapa halaman. Lalu berkata, listrik 300.000. Air 150.000. Gas 100.000. Makan 1 juta. Aku terdiam. Nominal itu sudah terasa aneh. Karena baru 7 hari aku tinggal di rumah itu. 7 hari. Bukan 7 bulan. Namun ternyata beliau belum selesai. Beliau kembali membalik halaman. Lalu mengucapkan sesuatu yang membuatku membeku. Dan uang sewa kamar 2.500.000. Dunia terasa berhenti. Apa? 2.500.000? Aku bahkan sampai mengira aku salah dengar. Sementara para tetangga mulai saling pandang. Beberapa terlihat terkejut. Namun tidak ada yang berani bicara. Aku mencoba tersenyum. Berusaha tetap sopan. Bu. Sepertinya ada salah hitung. Beliau langsung menatapku tajam. Tidak ada yang salah. Tapi Bu, saya baru seminggu di sini. Beliau mengangkat bahu. Ya memang. Lalu, aku benar-benar tidak percaya. Belum pernah seumur hidup aku bertemu orang yang menghitung biaya tinggal seperti itu. Dan yang paling menyakitkan, aku adalah menantunya. Bukan penyewa kos. Bukan orang asing. Aku keluarga. Atau setidaknya, aku pikir begitu. Saat suasana semakin canggung, tiba-tiba Nita keluar dari kamar. Adik iparku itu langsung duduk di samping ibunya. Ada apa nih? Tanyanya santai. Ibu mertuaku tertawa kecil. Lagi hitung biaya tinggal kakak iparmu. Nita langsung tertawa. Tertawa keras. Sampai membuat dadaku terasa sesak. Bagus dong, Bu. Katanya. Jangan sampai ada yang numpang gratis. Aku langsung menunduk. Karena kalau aku terus menatap mereka, aku takut air mataku jatuh. Dan aku tidak mau menangis di depan orang-orang yang sedang menikmati penderitaanku. Namun penghinaan itu ternyata belum selesai. Bu Tini yang sedari tadi diam tiba-tiba berkata, kalau menurut saya sih wajar. Aku menoleh. Beliau tersenyum. Zaman sekarang hidup mahal. Beberapa orang mengangguk. Dan aku mulai sadar. Ternyata ibu mertuaku sudah membicarakan ini kepada mereka sebelumnya. Mereka sudah tahu. Mereka sudah siap. Aku satu-satunya orang yang tidak tahu. Dan itu membuat rasa maluku semakin besar. Sangat besar. Aku kembali menoleh ke arah Dimas. Kali ini lebih lama. Aku benar-benar berharap dia membelaku. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dimas. Suaraku bergetar. Suamiku mengangkat kepala. Aku menatap matanya. Lalu bertanya, kamu setuju? Ruangan langsung sunyi. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bicara. Semua menunggu jawabannya. Dan jawaban itulah yang menghancurkan hatiku. Dimas menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, ya, mungkin kita memang harus ikut aturan ibu. Seolah ada sesuatu yang patah di dalam diriku. Saat itu juga, aku tidak menangis. Aku tidak marah. Aku hanya merasa kosong. Sangat kosong. Karena pria yang berjanji akan menjagaku seumur hidup, justru memilih berdiri di pihak orang yang sedang mempermalukanku. Malamnya aku duduk sendirian di kamar. Menatap langit-langit. Air mata mengalir tanpa suara. Aku teringat hari pernikahanku.
Aku teringat semua janji Dimas. Aku teringat semua harapan yang kubangun. Dan satu persatu semuanya mulai runtuh. Perlahan. Menyakitkan. Aku bertanya dalam hati, apakah aku membuat keputusan yang salah? Apakah aku terlalu cepat menikah? Apakah ini kehidupan yang harus kujalani selamanya? Namun saat itulah ponselku berdering. Nomor yang tidak kukenal muncul di layar. Awalnya aku tidak ingin mengangkatnya. Tapi entah kenapa aku menjawab, "Halo." Beberapa detik hening. Lalu suara seorang pria terdengar. "Selamat malam. Apakah saya sedang berbicara dengan Ibu Laras?" "Iya." Pria itu terdengar formal, tenang, dan kalimat berikutnya membuatku langsung duduk tegak. "Perkenalkan, saya notaris yang selama ini menangani amanah almarhum kakek Anda." Jantungku langsung berdebar, karena aku bahkan tidak pernah mengenal kakek dari pihak ayahku. Dan pria itu melanjutkan, "Ada sesuatu yang harus segera saya sampaikan kepada Anda." Aku belum tahu saat itu, bahwa telepon malam itu akan mengubah seluruh hidupku, dan menghancurkan kesombongan ibu mertuaku sedikit demi sedikit. Telepon yang mengubah segalanya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setelah telepon dari pria yang mengaku notaris itu berakhir, pikiranku langsung dipenuhi berbagai pertanyaan. Kakek? Amanah? Warisan? Aku bahkan hampir tidak pernah mendengar cerita tentang keluarga besar dari pihak ayahku. Ayah meninggal saat aku masih kuliah. Dan sejak itu, banyak hubungan keluarga yang perlahan terputus. Karena itulah aku merasa aneh. Sangat aneh. Kenapa tiba-tiba ada notaris mencariku? Dan kenapa baru sekarang? Aku duduk di tepi ranjang. Sementara di sampingku, Dimas sudah tertidur. Atau setidaknya berpura-pura tidur. Karena sejak kejadian siang tadi, kami hampir tidak berbicara. Aku masih terluka. Sangat terluka. Bukan karena uang sewa. Tapi karena dia membiarkanku dipermalukan. Di depan ibunya. Di depan adiknya. Di depan tetangga. Dan dia hanya diam. Pagi harinya aku bangun dengan mata sembab. Namun aku tetap menjalankan rutinitas seperti biasa. Memasak, menyapu, mencuci, melayani semua orang di rumah itu. Anehnya, tidak ada satupun yang bertanya kenapa aku terlihat sedih. Seolah perasaanku memang tidak penting. Saat sarapan, ibu mertuaku bahkan kembali membahas soal uang. "Laras." "Iya, Bu. Jangan lupa biaya kemarin." Aku menggenggam sendok erat-erat. Beliau melanjutkan, "Akhir minggu ini harus sudah dibayar." Aku hanya mengangguk. Karena kalau aku bicara, aku takut menangis. Dan aku tidak ingin memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Siang harinya aku pergi menemui notaris itu. Diam-diam. Tanpa memberitahu siapapun. Aku naik ojek menuju sebuah kantor kecil di pusat kota. Gedungnya tidak mewah, tapi terlihat rapi dan profesional. Saat masuk, seorang resepsionis langsung menyambutku. "Apakah Ibu Laras?" Aku mengangguk. Wanita itu tersenyum. "Silakan masuk. Pak Rendra sudah menunggu." Jantungku langsung berdebar. Karena semua ini terasa semakin nyata. Beberapa menit kemudian aku duduk di depan seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Rapi, tenang, dan terlihat berwibawa. Beliau tersenyum saat melihatku. "Terima kasih sudah datang, Bu Laras." Aku mengangguk pelan. Lalu langsung bertanya, "Sebenarnya ada apa, Pak?" Beliau membuka sebuah map tebal. Sangat tebal. Kemudian menatapku. "Saya sudah menunggu hampir 3 tahun untuk bertemu Anda." Aku langsung mengernyit. 3 tahun. Beliau mengangguk. Karena itulah isi amanah almarhum. Dadaku mulai berdebar. Semakin kencang. Pak Rendra membuka beberapa dokumen. Lalu meletakkannya di atas meja.
Ayah Anda tidak pernah bercerita tentang keluarga besarnya. Aku menggeleng. Hampir tidak pernah. Pak Rendra menghela napas. Kalau begitu banyak hal yang belum Anda ketahui. Aku mulai merasa gugup. Sangat gugup. Karena nada bicara beliau membuatku sadar bahwa ini bukan urusan kecil. Lalu beliau mengeluarkan sebuah foto lama. Foto yang sudah mulai menguning. Di dalam foto itu ada seorang pria tua yang sedang berdiri di depan sebuah rumah besar. Aku menatap foto itu lama. Dan entah kenapa, rumah itu terasa familiar. Sangat familiar. Tapi aku tidak tahu kenapa. Ini kakek Anda, kata Pak Rendra. Aku mengangguk pelan. Lalu beliau menunjuk rumah dalam foto. Dan ini salah satu aset miliknya. Aku kembali memperhatikan foto itu. Perasaan aneh mulai muncul. Karena semakin lama aku melihatnya, semakin yakin aku pernah melihat rumah itu. Tapi di mana? Di mana? Dan beberapa detik kemudian, jantungku langsung berhenti sesaat. Karena akhirnya aku sadar. Aku pernah melihat rumah itu. Setiap hari. Bahkan saat bangun tidur. Karena rumah dalam foto itu sangat mirip dengan rumah tempat aku tinggal sekarang. Rumah ibu mertuaku. Tanganku langsung dingin. Aku menatap Pak Rendra. Lalu menatap foto itu lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai memahami bahwa ada sesuatu yang sangat besar sedang disembunyikan dariku. Sesuatu yang berhubungan dengan rumah itu. Sesuatu yang akan membuat hidupku berubah. Namun yang lebih mengejutkan lagi, Pak Rendra kemudian mengeluarkan sebuah surat resmi. Lalu mendorongnya ke arahku. Dan saat aku membaca nama pemilik yang tertulis di sana, seluruh tubuhku membeku, karena nama itu bukan nama ibu mertuaku, bukan nama suamiku, bukan nama keluarga mereka, melainkan nama seseorang yang memiliki hubungan darah denganku. Rumah yang selama ini mereka banggakan ternyata bukan milik mereka. Tanganku gemetar saat memegang surat itu. Aku membaca namanya sekali, lalu 2 kali, lalu 3 kali. Berharap aku salah melihat, tapi tidak. Nama yang tertulis di sana tetap sama. Nama yang selama ini sangat kukenal. Nama ayahku. Aku langsung mengangkat kepala. Menatap Pak Rendra dengan napas tidak beraturan. Pak! Suaraku bergetar. Ini pasti salah. Beliau menggeleng pelan. Tidak ada yang salah. Aku kembali melihat surat itu. Dadaku terasa sesak. Karena selama ini aku selalu percaya rumah tempat tinggal keluarga suamiku adalah milik mereka. Bahkan ibu mertuaku sangat bangga dengan rumah itu. Sering memamerkannya. Sering menggunakannya untuk merendahkan orang lain. Termasuk aku. Namun sekarang, dokumen resmi di tanganku mengatakan hal yang berbeda. Sangat berbeda. Pak Rendra lalu membuka map lain. Di dalamnya ada tumpukan surat-surat lama, akta, sertifikat, dokumen jual beli, dan semuanya mengarah pada satu fakta. Rumah itu dulunya milik kakekku. Aku masih sulit mempercayainya. Bagaimana bisa, Pak? Pak Rendra menghela napas panjang, lalu mulai menjelaskan. 30 tahun lalu, kakek Anda membeli beberapa properti. Aku mendengarkan dengan jantung berdebar. Salah satunya rumah yang sekarang Anda tempati. Dunia terasa berputar. Aku bahkan sampai harus memegang meja agar tidak jatuh. Karena setiap detik penjelasan beliau membuatku semakin terkejut. Pak Rendra melanjutkan. Setelah kakek Anda meninggal, aset-aset itu diwariskan kepada anak-anaknya. Aku mengangguk perlahan. Masih berusaha memahami. Lalu sebagian besar hak atas rumah tersebut akhirnya jatuh kepada ayah Anda. Aku membeku. Ayahku? Berarti, selama ini rumah itu memang bagian dari keluarga kami? Namun kalau begitu, kenapa keluarga suamiku bisa tinggal di sana? Pertanyaan itu langsung keluar dari mulutku.
Dan jawaban Pak Rendra membuatku semakin terkejut. Sebenarnya keluarga suami Anda hanya menempati rumah itu. Aku langsung menatapnya. Maksudnya? Beliau membuka dokumen lain, lalu menunjukkannya kepadaku. 13 tahun lalu, ayah Anda mengizinkan seseorang tinggal di sana. Jantungku berdegup semakin cepat. Seseorang itu adalah... Pak Rendra berhenti sejenak, lalu menyebut nama yang membuatku membeku. Nama ibu mertuaku. Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa, karena seluruh potongan teka-teki mulai tersusun. Satu persatu. Perlahan. Menyakitkan. Ternyata bertahun-tahun lalu, saat kondisi ekonomi keluarga mertuaku sedang sulit, ayahku membantu mereka. Mengizinkan mereka menempati rumah tersebut. Tanpa sewa. Tanpa biaya. Tanpa syarat yang memberatkan. Karena ayahku dan almarhum ayah mertuaku pernah berteman. Aku menutup mulutku. Air mata mulai menggenang. Karena ayahku ternyata pernah berbuat baik kepada keluarga itu. Sangat baik. Namun sekarang, putri dari orang yang pernah membantu mereka justru dihina, dipermalukan, dan ditagih uang sewa. Di rumah yang bahkan bukan milik mereka. Dadaku terasa panas. Sangat panas. Namun bukan karena marah, melainkan karena kecewa. Kecewa yang begitu dalam. Kenapa ayah tidak pernah bercerita? Tanyaku lirih. Pak Rendra tersenyum sedih. Ayah Anda orang yang tidak suka mengungkit kebaikan. Air mataku jatuh. Karena itu memang sifat ayah. Beliau selalu membantu orang tanpa berharap balasan. Dan mungkin, karena itulah keluarga suamiku merasa rumah itu sudah menjadi milik mereka. Karena terlalu lama tinggal di sana. Karena terlalu lama menikmati semuanya. Sampai lupa siapa pemilik sebenarnya. Lalu Pak Rendra mengeluarkan satu amplop besar. Warnanya coklat. Terlihat tua. Namun masih tersimpan rapi. Apa ini? Tanyaku. Beliau mendorong amplop itu ke arahku. Ini amanah terakhir ayah Anda. Jantungku langsung berdegup lebih keras. Aku membuka amplop itu perlahan. Dan saat membaca isinya, air mataku langsung mengalir deras. Karena surat itu ditulis langsung oleh ayahku. Dengan tulisan tangannya sendiri. Tulisan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kulihat lagi. Tulisan yang langsung membuatku rindu. Sangat rindu. Di dalam surat itu ayah menuliskan satu pesan. Jika suatu hari sesuatu terjadi padanya, maka seluruh hak atas rumah tersebut akan diberikan kepadaku. Aku langsung menangis. Tidak peduli siapa yang melihat. Karena saat itu rasanya seperti ayah sedang berbicara langsung kepadaku. Dari jauh. Dari tempat yang tidak bisa lagi kugapai. Namun ternyata kejutan belum selesai. Sama sekali belum selesai. Karena setelah aku menenangkan diri, Pak Rendra berkata, masih ada satu hal lagi yang perlu Anda ketahui. Aku mengusap air mata. Lalu menatap beliau. Apa itu, Pak? Beliau terlihat ragu. Seolah apa yang akan beliau katakan sangat berat. Dan benar saja. Karena kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku membeku. Keluarga suami Anda sebenarnya sudah menerima surat pemberitahuan ini 2 tahun lalu. Aku langsung terdiam. Apa? 2 tahun lalu? Berarti, mereka tahu? Mereka tahu rumah itu bukan milik mereka? Mereka tahu aku adalah ahli warisnya? Dan kalau itu benar, maka semua penghinaan yang kulalui selama ini terasa jauh lebih kejam. Karena mereka tidak sedang merendahkan orang asing. Mereka sedang merendahkan pemilik sah rumah yang mereka tempati. Dan saat itulah aku sadar. Aku harus mulai mencari kebenaran yang sebenarnya. Karena seseorang di rumah itu telah menyembunyikan rahasia besar selama bertahun-tahun. Surat yang disengaja disembunyikan. Aku keluar dari kantor Pak Rendra dengan langkah yang terasa berat. Di tanganku ada sebuah map. Map yang ternyata menyimpan kebenaran tentang hidupku. Tentang ayahku.
Tentang rumah yang selama ini ditempati keluarga suamiku. Dan tentang penghinaan yang selama ini kuterima. Langit sore terlihat mendung. Namun isi kepalaku jauh lebih gelap. Karena ada satu kalimat yang terus terngiang sejak tadi. Keluarga suami Anda sebenarnya sudah menerima surat pemberitahuan ini 2 tahun lalu. 2 tahun. Bukan 2 hari. Bukan 2 minggu. Tapi 2 tahun. Artinya, seseorang sengaja menyembunyikan kebenaran itu. Dan yang membuatku semakin sakit. Kemungkinan besar orang itu adalah ibu mertuaku sendiri. Sepanjang perjalanan pulang, aku tidak berhenti berpikir. Kalau memang mereka tahu rumah itu bukan milik mereka, kenapa mereka masih bersikap seolah rumah itu milik sendiri? Kenapa ibu mertua begitu berani mengusir orang? Kenapa dia begitu percaya diri menagih uang sewa? Dan yang paling menyakitkan, kenapa dia tega mempermalukanku? Pertanyaan demi pertanyaan terus berputar di kepalaku. Sampai akhirnya aku tiba di rumah. Rumah yang kini kulihat dengan cara yang berbeda. Sangat berbeda. Dulu aku melihat rumah itu sebagai rumah ibu mertuaku. Sekarang aku melihatnya sebagai peninggalan ayahku. Peninggalan yang selama bertahun-tahun tidak pernah ku ketahui. Saat masuk ke dalam, suasana rumah terasa biasa saja. Ibu mertua sedang menonton televisi. Nita sibuk bermain ponsel. Dan Dimas belum pulang kerja. Tidak ada yang tahu bahwa hidupku baru saja berubah. Tidak ada. Aku masuk ke kamar. Lalu mengunci pintu. Kemudian membuka kembali surat-surat yang diberikan Pak Rendra. Aku membaca semuanya dengan teliti. Satu persatu. Dan semakin banyak aku membaca, semakin jelas semuanya. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah fotokopi surat lama. Surat yang dikirim 2 tahun lalu. Ditujukan kepada penghuni rumah. Surat pemberitahuan mengenai status kepemilikan rumah. Tanganku langsung gemetar. Karena di bagian bawah surat itu, ada tanda tangan penerima. Aku menatap nama itu lama. Sangat lama. Dan dadaku langsung terasa ditusuk. Karena nama yang tertulis di sana adalah nama ibu mertuaku. Air mataku langsung jatuh. Bukan karena sedih. Tapi karena kecewa. Sangat kecewa. Karena sekarang semuanya sudah jelas. Beliau tahu. Beliau benar-benar tahu. Dia tahu rumah itu bukan miliknya. Dia tahu keluarga kami adalah pemilik sah. Dia tahu aku adalah ahli warisnya. Namun dia tetap memperlakukanku seperti orang yang menumpang. Seperti beban. Seperti pengemis yang tidak punya tempat tinggal. Aku menutup wajahku. Mencoba menenangkan diri. Tapi semakin kupikirkan, semakin sakit rasanya. Malamnya Dimas pulang. Aku menunggunya di kamar. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku ingin bertanya sesuatu yang sangat penting. Saat dia masuk, aku langsung menatapnya. Dimas. Iya. Kamu tahu sesuatu tentang rumah ini? Dia terlihat bingung. Maksudmu? Aku memperhatikan wajahnya. Setiap gerakannya. Setiap ekspresinya. Karena aku ingin tahu apakah dia juga berbohong. 2 tahun lalu ada surat yang datang ke rumah ini. Wajahnya langsung berubah. Sangat cepat. Dan perubahan itu tidak luput dari mataku. Jantungku langsung berdebar. Karena aku tahu. Dia tahu sesuatu. Dimas. Suaraku pelan. Kamu tahu surat itu? Dia langsung mengalihkan pandangan. Dan saat itulah aku mendapatkan jawabannya. Tanpa perlu dia mengatakannya. Dia tahu. Dimas. Air mataku mulai menggenang. Kamu tahu. Dia duduk perlahan. Lalu memegang kepalanya. Dan sikap itu membuatku semakin takut. Karena berarti dugaanku benar. Beberapa detik kemudian dia berkata pelan. Aku pernah melihat surat itu. Seolah ada sesuatu yang runtuh di dalam diriku. Aku langsung membeku. Karena orang terakhir yang kuharapkan jujur padaku,
ternyata juga menyimpan rahasia. Kamu tahu. Suaraku pecah. Kamu tahu selama ini. Dia menunduk. Tidak berani menatapku. Dan diamnya terasa lebih menyakitkan daripada kebohongan itu sendiri. Aku mau jelaskan. Katanya pelan. Tapi aku langsung menggeleng. Karena saat itu aku terlalu terluka. Terlalu kecewa. Ayahku membantu keluargamu. Air mataku jatuh. Rumah ini milik keluargaku. Dan ibumu menagih uang sewa padaku. Dimas memejamkan mata. Seolah tidak sanggup mendengar kenyataan itu. Namun kenyataan tetaplah kenyataan. Tidak peduli seberapa keras seseorang mencoba menghindarinya. Lalu tiba-tiba Dimas mengatakan sesuatu yang membuatku membeku. Sesuatu yang tidak pernah kuduga. Sesuatu yang membuat seluruh cerita ini menjadi jauh lebih rumit. Karena ternyata, orang yang pertama kali menyuruh menyembunyikan surat warisan itu, bukan ibu mertuaku, melainkan seseorang yang selama ini tidak pernah kucurigai. Dan nama yang keluar dari mulut Dimas membuat seluruh tubuhku dingin. Karena orang itu adalah adik iparku sendiri. Nita. Adik iparku ternyata menjadi dalangnya. Aku menatap Dimas tanpa berkedip. Jantungku berdetak sangat keras. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghantam dadaku. Nita. Suaraku hampir tidak terdengar. Dimas mengangguk pelan. Aku langsung berdiri. Tidak percaya. Benar-benar tidak percaya. Karena selama ini aku memang tidak dekat dengan Nita. Dia sering sinis. Sering meremehkanku. Tapi aku tidak pernah membayangkan dia terlibat sejauh itu. Kenapa? Tanyaku. Kenapa dia melakukan itu? Dimas mengusap wajahnya. Seolah sedang berjuang melawan rasa bersalah yang selama ini dipendam. Lalu perlahan dia mulai bercerita. 2 tahun lalu, saat surat pemberitahuan warisan pertama datang ke rumah itu, yang menerimanya memang ibu mertuaku. Namun orang yang pertama kali membaca isinya adalah Nita. Saat itu ibu mertuaku sedang menghadiri acara keluarga. Dan Nita yang membuka amplop tersebut. Awalnya dia mengira itu hanya surat biasa. Sampai dia membaca isi di dalamnya. Dan sejak saat itulah semuanya berubah. Nita panik. Kata Dimas pelan. Aku masih diam. Tidak sanggup menyela. Dimas melanjutkan. Dia takut. Takut rumah ini diambil. Takut kita harus pindah. Aku menggenggam ujung selimut erat-erat. Namun sesuatu terasa janggal. Karena rasa takut saja tidak cukup untuk menjelaskan semua ini. Dan ternyata benar. Karena beberapa detik kemudian Dimas mengatakan sesuatu yang membuatku membeku. Nita sudah menjadikan rumah ini jaminan utang. Aku langsung kehilangan kata-kata. Apa? Duniaku seolah berhenti. Rumah yang bukan miliknya. Rumah yang bukan milik ibu mertuaku. Rumah yang bukan milik keluarga mereka. Ternyata pernah dijadikan jaminan utang. Aku bahkan sampai tidak bisa bernapas beberapa detik. Dimas. Suaraku bergetar. Maksudmu apa? Dia menunduk. Malu. Sangat malu. Nita punya banyak utang. Aku langsung teringat gaya hidup adik iparku. Ponsel baru. Tas mahal. Liburan. Belanja tanpa henti. Padahal aku tahu dia tidak memiliki pekerjaan tetap. Selama ini aku heran. Tapi tidak pernah bertanya. Karena itu bukan urusanku. Dan sekarang semuanya mulai masuk akal. Sangat masuk akal. Nita meminjam uang ke banyak tempat. Kata Dimas. Dan dia menggunakan alamat rumah ini. Dadaku semakin sesak. Karena aku mulai melihat gambaran yang lebih besar. Gambaran yang sangat buruk. Saat itu Nita sadar. Kalau status rumah terbongkar, maka semua kebohongannya juga akan terbongkar. Semua pinjamannya. Semua utangnya. Semua yang selama ini dia sembunyikan. Karena itulah dia menyembunyikan surat tersebut.
dan meyakinkan ibu mertuaku untuk melakukan hal yang sama. Air mataku perlahan jatuh. Karena sekarang aku mengerti. Mengerti kenapa mereka begitu keras mempertahankan rumah itu. Mengerti kenapa mereka tidak pernah membicarakan status kepemilikannya. Mengerti kenapa mereka begitu marah setiap kali topik itu muncul. Bukan karena mereka berhak, tapi karena mereka takut. Sangat takut. Namun ternyata, masih ada satu fakta lagi. Fakta yang membuatku benar-benar kehilangan rasa hormat kepada Nita. Karena Dimas berkata, dia juga pernah mencari tahu tentangmu. Aku mengernyit. Tentang aku. Dimas mengangguk. Nita tahu nama keluargamu. Nita tahu nama ayahmu. Nita tahu kamu ahli warisnya. Aku langsung membeku. Seketika. Berarti, saat dia menghina aku. Saat dia menyebutku numpang. Saat dia menertawakanku. Saat dia mendukung ibunya menagih uang sewa. Dia sudah tahu semuanya? Tanganku mulai gemetar. Karena penghinaan yang dilakukan orang yang tidak tahu kebenaran memang menyakitkan. Tapi penghinaan dari orang yang tahu kebenaran jauh lebih kejam. Jauh lebih menyakitkan. Aku langsung menangis. Tidak bisa lagi menahannya. Karena sekarang aku sadar. Selama ini aku tidak sedang hidup bersama orang-orang yang salah paham. Aku hidup bersama orang-orang yang memilih berbohong. Memilih memanfaatkan keadaan. Dan memanfaatkan kesabaranku. Dimas mencoba mendekat. Namun aku mundur. Bukan karena benci. Tapi karena terlalu kecewa. Kamu juga tahu. Kataku pelan. Dia menunduk. Aku takut. Aku tertawa pahit. Takut. Alasan yang sama yang selalu digunakan orang saat memilih diam terhadap ketidakadilan. Aku istrimu. Air mataku jatuh lagi. Aku seharusnya tahu. Dimas tidak mampu menjawab. Karena dia tahu aku benar. Keesokan paginya suasana rumah terasa berbeda. Aku melihat Nita sedang sarapan seperti biasa. Bermain ponsel. Tertawa kecil melihat sesuatu di layar. Seolah tidak ada masalah apapun. Seolah tidak pernah menyembunyikan rahasia besar. Seolah tidak pernah merampas hak orang lain. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk saat melihatnya. Aku menatapnya langsung. Lama. Sangat lama. Sampai Nita mulai merasa tidak nyaman. Apa sih? Katanya ketus. Aku tersenyum tipis. Senyum yang membuatnya bingung. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi takut. Aku tidak lagi merasa kecil. Aku tidak lagi merasa menjadi orang yang menumpang. Karena sekarang aku tahu kebenarannya. Dan yang tidak diketahui Nita adalah bahwa 3 hari lagi akan ada pertemuan keluarga besar. Pertemuan yang selama ini sangat dibanggakan ibu mertuaku. Pertemuan yang akan dihadiri seluruh kerabat. Dan di pertemuan itu, aku akan datang membawa sebuah map. Map yang berisi semua dokumen asli. Map yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Serta membuat wajah Nita dan ibu mertuaku kehilangan warna di depan seluruh keluarga. Untuk pertama kalinya aku berhenti takut. Sejak mengetahui semua kebenaran itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku masih orang yang sama. Aku masih Laras yang sabar. Aku masih Laras yang menghormati orang lain. Tapi aku tidak lagi Laras yang bisa dipermalukan sesuka hati. Karena sekarang aku tahu siapa diriku. Aku tahu hakku. Dan yang terpenting, aku tahu siapa yang selama ini berbohong. Pagi itu suasana rumah terasa aneh. Aku baru saja selesai menyapu ruang tamu ketika Nita keluar dari kamarnya. Biasanya dia selalu santai. Selalu terlihat percaya diri. Namun hari itu berbeda. Dia beberapa kali melirik ke arahku. Diam-diam. Seolah sedang mengamati sesuatu. Aku pura-pura tidak menyadarinya. Padahal aku bisa merasakan kegelisahannya. Karena sejak malam sebelumnya, aku tidak lagi menghindari tatapannya. Aku tidak lagi menunduk.
Aku tidak lagi terlihat seperti orang yang kalah. Dan rupanya perubahan kecil itu cukup membuatnya tidak nyaman. Saat sarapan, ibu mertuaku kembali memulai kebiasaannya. Laras. Iya, Bu. Uang sewanya jangan lupa. Biasanya kalimat itu selalu membuatku sedih. Selalu membuatku malu. Tapi pagi itu berbeda. Aku hanya tersenyum. Baik, Bu. Ibu mertuaku terlihat heran. Nita juga. Mereka mungkin mengira aku akan menangis. Atau membela diri. Atau marah. Tapi tidak. Karena sekarang aku tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak terburu-buru membalas. Aku membiarkan mereka merasa menang sedikit lebih lama. Setelah sarapan, Nita tiba-tiba menghampiriku di dapur. Aku mau tanya. Katanya. Aku tetap mencuci piring. Tanya apa? Dia terlihat ragu. Sangat ragu. Lusa kamu ikut acara keluarga besar kan? Aku tersenyum dalam hati. Akhirnya, aku tahu kenapa dia gelisah. Karena acara keluarga besar itu semakin dekat. Dan mungkin nalurinya mulai mengatakan bahwa sesuatu tidak beres. Iya. Jawabku singkat. Nita menelan ludah. Lalu, aku menoleh. Lalu apa? Dia langsung gugup. Tidak, gak apa-apa. Lalu buru-buru pergi. Dan dari situ aku semakin yakin. Dia takut. Sangat takut. Sore harinya aku menerima telepon dari Pak Rendra. Beliau memberi kabar bahwa semua dokumen asli sudah siap. Termasuk surat amanah ayahku. Termasuk sertifikat. Termasuk seluruh bukti kepemilikan. Lengkap. Resmi. Tidak terbantahkan. Saat telepon berakhir, aku memandangi map coklat di tanganku. Map yang selama ini seolah menjadi simbol semua penghinaan yang kuterima. Karena tanpa map itu, aku mungkin akan terus dianggap orang yang menumpang. Terus dianggap beban. Terus dianggap tidak punya harga diri. Air mataku jatuh perlahan. Aku teringat ayah. Andai beliau masih hidup. Andai beliau melihat semua ini. Mungkin beliau akan kecewa. Mungkin beliau akan sedih. Karena orang yang dulu pernah beliau bantu, kini justru menyakiti anaknya. Malamnya terjadi sesuatu yang tidak kuduga. Aku terbangun karena mendengar suara pelan dari ruang tamu. Awalnya aku mengira televisi masih menyala. Tapi saat keluar kamar, aku melihat Nita dan ibu mertuaku sedang berbicara dengan suara berbisik. Wajah mereka terlihat tegang. Sangat tegang. Aku berdiri di balik dinding. Tanpa sengaja mendengar percakapan mereka. Mama yakin dia belum tahu. Suara Nita terdengar panik. Jantungku langsung berdebar. Karena aku tahu mereka sedang membicarakanku. Ibu mertuaku menghela napas. Tidak mungkin tahu. Nita menggigit bibir. Tapi sikapnya berubah. Aku memejamkan mata. Mendengarkan. Dan apa yang kudengar setelah itu membuatku semakin yakin bahwa mereka memang menyembunyikan sesuatu. Kalau sampai surat itu muncul. Suara Nita bergetar. Kita habis. Aku langsung mengepalkan tangan. Karena akhirnya aku mendengar sendiri ketakutan mereka. Ketakutan yang selama ini berusaha mereka sembunyikan. Namun yang paling mengejutkan adalah jawaban ibu mertuaku. Karena beliau berkata, tenang saja. Aku sudah menyiapkan cara. Jantungku langsung berdetak keras. Cara? Cara apa? Aku semakin fokus mendengarkan. Dan beberapa detik kemudian darahku terasa dingin. Karena ternyata, ibu mertuaku sedang merencanakan sesuatu. Sesuatu yang bisa membuatku kehilangan seluruh hak atas rumah itu. Sesuatu yang sangat licik. Sangat kejam. Dan jika aku terlambat satu langkah saja, semua bukti yang kumiliki bisa menjadi tidak berguna. Saat itulah aku sadar. Pertarungan ini belum selesai. Justru baru dimulai. Dan ibu mertuaku ternyata jauh lebih berbahaya daripada yang selama ini kubayangkan.
Rencana licik ibu mertua untuk merebut semua hakku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Percakapan yang kudengar dari ruang tamu terus terngiang di kepalaku. Kalau sampai surat itu muncul, kita habis. Tenang saja. Mama sudah menyiapkan cara. Semakin kupikirkan, semakin tidak tenang hatiku. Karena aku tahu satu hal. Orang yang takut kehilangan sesuatu seringkali melakukan hal-hal nekat. Dan ibu mertuaku sedang berada dalam posisi itu. Beliau tahu rahasianya hampir terbongkar. Beliau tahu kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Dan yang paling penting, beliau tahu aku sudah mulai berubah. Tidak lagi mudah ditindas. Tidak lagi mudah dibohongi. Keesokan paginya aku sengaja bersikap seperti biasa. Aku memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian. Seolah tidak terjadi apa-apa. Namun diam-diam aku terus memperhatikan, terutama ibu mertuaku. Dan benar saja, sejak pagi beliau terlihat gelisah. Beberapa kali menelepon seseorang, masuk kamar, keluar lagi, lalu menelepon lagi. Bahkan saat sarapan pun pikirannya terlihat tidak fokus. Nita juga sama. Wajahnya pucat. Sering melirik ke arahku. Seolah takut aku mengetahui sesuatu. Padahal sebenarnya, aku sudah tahu lebih banyak daripada yang mereka kira. Menjelang siang, aku mendapat telepon dari Pak Rendra. Suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. Bu Laras. Iya Pak. Ada hal penting yang harus Anda ketahui. Jantungku langsung berdebar. Karena selama ini setiap kali beliau berkata seperti itu, selalu ada kejutan besar setelahnya. Ada apa Pak? Beliau terdiam beberapa detik. Lalu berkata, tadi pagi ada seseorang datang ke kantor. Aku mengernyit. Siapa? Dan jawaban beliau membuat tubuhku langsung menegang. Ibu mertua Anda. Darahku seperti berhenti mengalir. Apa? Ibu mertua? Ke kantor notaris? Untuk apa? Tanganku langsung dingin. Apa yang dia lakukan? Pak Rendra menghela napas. Lumayan banyak. Aku langsung berdiri dari kursi. Perasaanku semakin tidak enak. Sangat tidak enak. Beliau melanjutkan. Awalnya beliau mengaku sebagai pihak keluarga yang berhak atas rumah tersebut. Aku memejamkan mata. Persis seperti yang kuduga. Mereka sedang berusaha mempertahankan rumah itu. Dengan cara apapun. Namun ternyata ceritanya lebih buruk lagi. Karena Pak Rendra berkata, beliau juga membawa beberapa dokumen. Aku langsung membeku. Dokumen? Dokumen apa? Dokumen apa Pak? Suaraku mulai bergetar. Pak Rendra terdengar ragu. Lalu akhirnya berkata, ada surat pernyataan. Jantungku berdetak semakin keras. Surat yang menyatakan bahwa keluarga Anda sudah melepaskan hak atas rumah itu. Aku langsung terduduk. Karena aku tahu. Itu bohong. Ayahku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Tidak pernah. Dan ternyata benar. Karena Pak Rendra melanjutkan, dokumen itu tidak sah. Aku langsung mengembuskan napas panjang. Sedikit lega. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Karena beliau kembali berkata, tapi saya khawatir mereka belum menyerah. Setelah telepon berakhir, pikiranku kacau. Sangat kacau. Aku tidak habis pikir. Sampai sejauh itu mereka berusaha mempertahankan kebohongan. Padahal kebenaran sudah jelas. Padahal semua dokumen asli ada. Padahal mereka tahu mereka tidak berhak. Tapi mereka tetap mencoba. Dan yang paling menyakitkan, aku masih tinggal satu rumah dengan mereka. Makan bersama mereka. Berinteraksi setiap hari. Sementara di belakangku mereka sedang berusaha mengambil hakku. Malam harinya sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Aku baru saja keluar dari kamar ketika melihat ibu mertuaku masuk ke ruang kerjanya sambil membawa map merah. Map yang belum pernah kulihat sebelumnya.
Entah kenapa perasaanku langsung tidak enak. Aku mengikutinya dari jauh. Pelan-pelan. Sampai akhirnya aku mendengar suara mesin penghancur kertas menyala. KRRRKKKK, KRRRKKKK. Aku langsung membeku. Karena beberapa detik kemudian, aku melihat potongan-potongan dokumen jatuh ke tempat sampah. Dan di antara potongan itu, aku sempat melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti sesaat. Logo kantor notaris. Sama seperti logo yang ada di dokumen warisan. Tubuhku langsung dingin. Karena saat itu aku sadar. Mereka bukan hanya berbohong. Mereka sedang berusaha menghilangkan jejak. Menghapus bukti. Dan mungkin, menghancurkan sesuatu yang sangat penting. Namun yang paling membuatku terkejut terjadi beberapa menit kemudian. Saat ibu mertuaku keluar dari ruangan itu. Beliau tidak melihatku berdiri di ujung koridor. Lalu menelepon seseorang. Suaranya pelan. Tapi cukup jelas untuk kudengar. Besok semuanya harus selesai. Jantungku berdebar. Jangan sampai Lara sempat membawa dokumen itu ke acara keluarga. Aku langsung membeku. Karena akhirnya aku mengerti. Target mereka bukan rumah. Bukan surat. Bukan warisan. Target mereka adalah aku. Mereka tidak ingin aku datang ke acara keluarga besar. Dan entah apa yang sedang mereka rencanakan. Tapi untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar merasa dalam bahaya. Karena ibu mertuaku ternyata siap melakukan apa saja agar rahasianya tidak terbongkar. Dan aku belum tahu bahwa keesokan harinya sebuah kejadian akan membuat seluruh rencana mereka mulai berantakan. Aku hampir dijebak sebelum acara keluarga besar. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Hari pertemuan keluarga besar. Hari yang selama ini membuat ibu mertuaku gelisah. Hari yang diam-diam juga membuatku tidak bisa tidur semalaman. Karena aku tahu, hari ini kebenaran bisa terbongkar. Atau justru aku yang akan dihancurkan. Aku tidak tahu mana yang akan terjadi. Yang jelas, aku sudah menyiapkan semuanya. Dokumen asli, surat warisan, surat amanah ayah, dan semua bukti yang diberikan Pak Rendra. Semuanya kusimpan rapi di dalam map hitam. Map itu tidak pernah lepas dari pengawasanku. Bahkan saat tidur. Pagi itu suasana rumah terasa sangat aneh. Ibu mertuaku terlihat jauh lebih ramah dari biasanya. Terlalu ramah. Dan justru itulah yang membuatku curiga. Laras. Panggilnya saat aku sedang membuat teh. Iya Bu. Nanti pakai baju yang bagus ya. Aku menoleh. Beliau tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke mata. Jangan sampai keluarga besar mengira kita tidak memperlakukanmu dengan baik. Aku hampir tertawa pahit. Kalimat itu terdengar lucu. Sangat lucu. Karena orang yang paling sering mempermalukanku justru sekarang khawatir terlihat buruk di depan orang lain. Namun aku hanya mengangguk. Baik Bu. Sekitar 1 jam sebelum berangkat, aku masuk kamar untuk mengambil tas. Dan saat itulah sesuatu membuatku membeku. Map hitamku hilang. Aku langsung memeriksa lemari. Tidak ada. Laci. Tidak ada. Bawah tempat tidur. Tidak ada. Aku mulai panik. Sangat panik. Karena semua dokumen penting ada di dalamnya. Tanganku gemetar. Napas mulai tidak teratur. Aku membongkar seluruh isi kamar. Tetap tidak ada. Dan saat itulah aku sadar. Seseorang masuk ke kamarku. Jantungku berdetak keras. Aku langsung keluar kamar. Mataku menyapu seluruh rumah. Mencari siapapun yang mungkin tahu. Dan saat itulah aku melihat Nita. Duduk santai di ruang tamu. Bermain ponsel. Terlalu santai. Aku berjalan mendekatinya. Nita. Dia mengangkat kepala. Apa? Kamu masuk ke kamarku. Wajahnya berubah sesaat. Hanya sesaat. Tapi aku melihatnya. Apa sih? Katanya ketus. Aku nggak tahu apa-apa.
Aku menatapnya. Lama. Sangat lama. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kepanikan di balik wajah sok tenangnya. Aku langsung menelepon Pak Rendra. Suaraku hampir bergetar. Pak, ada apa Bu Laras? Dokumen saya hilang. Beberapa detik hening. Lalu beliau berkata sesuatu yang membuatku sedikit tenang. Tenang. Saya masih menyimpan seluruh dokumen asli. Aku langsung mengembuskan napas panjang. Hampir menangis karena lega. Karena kalau semua dokumen benar-benar hilang, mungkin aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibawa hari ini. Namun ternyata, Pak Rendra belum selesai. Karena beliau berkata, sebenarnya saya juga akan datang ke acara keluarga itu. Aku langsung terdiam. Apa? Beliau mengangguk. Saya ingin menyaksikan semuanya sendiri. Untuk pertama kalinya hari itu, aku merasa tidak sendirian. Namun kejutan terbesar terjadi sesaat sebelum kami berangkat. Saat aku sedang mengambil tas di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Suara orang berteriak. Suara kendaraan berhenti mendadak. Suara langkah kaki tergesa-gesa. Semua orang langsung keluar. Termasuk aku. Dan apa yang kulihat membuat seluruh keluarga membeku. Di depan rumah berdiri 3 orang. 2 pria berpakaian resmi. Dan 1 wanita parubaya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Wajahnya tegas. Namun matanya merah. Seolah menahan emosi. Dia langsung menatap ibu mertuaku. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuat semua orang terdiam. Akhirnya saya menemukan rumah ini. Jantungku langsung berdebar. Karena dari cara wanita itu berbicara, dia datang bukan untuk silaturahmi. Dia datang untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ibu mertuaku terlihat pucat. Siapa Anda? Wanita itu mengeluarkan beberapa dokumen. Lalu menjawab, saya anak kandung dari almarhum pemilik pertama rumah ini. Dunia terasa berhenti. Semua orang membeku. Termasuk aku. Karena ini pertama kalinya aku mendengar ada ahli waris lain. Dan ekspresi ibu mertuaku membuatku sadar. Beliau mengenal wanita itu. Sangat mengenalnya. Namun yang paling mengejutkan adalah kalimat berikutnya. Karena wanita itu berkata dengan suara bergetar. Sudah 13 tahun saya mencari keluarga yang menempati rumah ini. Lalu dia menunjuk langsung ke arah ibu mertuaku. Dan selama 13 tahun itu, air matanya jatuh. Anda menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diketahui semua ahli waris. Suasana langsung sunyi. Sangat sunyi. Karena rahasia yang selama ini disembunyikan ibu mertuaku ternyata jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Dan beberapa menit lagi, seluruh kebohongan itu akan mulai terbongkar di depan semua orang. Rahasia besar yang selama ini disembunyikan ibu mertuaku. Halaman rumah mendadak sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang bergerak. Semua mata tertuju pada wanita parubaya yang berdiri di depan gerbang. Tangannya memegang map tebal. Matanya merah. Dan tatapannya tidak pernah lepas dari wajah ibu mertuaku. Sementara ibu mertuaku sendiri terlihat pucat. Sangat pucat. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat ketakutan yang nyata di wajahnya. Siapa Anda sebenarnya? Tanya ibu mertuaku dengan suara bergetar. Wanita itu menarik napas panjang. Lalu menjawab, nama saya Ratih. Jantungku langsung berdebar. Karena nama itu terasa asing. Namun ekspresi ibu mertuaku menunjukkan hal berbeda. Beliau mengenalnya. Sangat mengenalnya. Ratih mengangkat map yang dibawanya. Aku anak kandung Pak Harjono. Beberapa orang langsung saling berpandangan. Karena nama itu cukup dikenal dalam keluarga besar. Aku juga pernah mendengarnya dari Pak Rendra. Beliau adalah salah satu pemilik awal rumah tersebut sebelum berbagai proses warisan berlangsung. Dan saat itulah aku sadar.
Wanita ini memang punya hubungan dengan sejarah rumah itu. Ratih melangkah mendekat. Sudah 13 tahun saya mencari dokumen yang hilang. Suasana semakin tegang. Nita mulai terlihat gelisah. Dimas mengerutkan kening. Sementara aku hanya diam. Mendengarkan. Karena aku merasa ada sesuatu yang sangat besar akan terungkap. Dan ternyata benar. Ratih menatap langsung ke arah ibu mertuaku. Lalu berkata, waktu keluarga kalian mulai tinggal di rumah ini, aku mempercayai kalian. Air matanya mulai menggenang. Kami semua mempercayai kalian. Tidak ada yang menyela, karena semua orang bisa merasakan luka dalam suaranya. Kemudian Ratih membuka map, mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Dokumen lama yang terlihat sudah menguning. Dan saat itulah, dia mengatakan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Beberapa dokumen warisan pernah hilang. Aku langsung membeku. Karena ini bukan lagi soal rumah. Ini sudah jauh lebih besar. Ratih melanjutkan. Selama bertahun-tahun kami mengira dokumen itu terselip. Kami mengira sudah musnah. Tapi ternyata tidak. Dia menatap ibu mertuaku. Lama. Sangat lama. Lalu berkata, dokumen itu disimpan. Wajah ibu mertuaku langsung berubah. Aku bisa melihat tangannya mulai gemetar. Apa maksud Anda? Tanya Dimas. Ratih menghela napas. Lalu menjawab, beberapa surat penting mengenai status rumah ini pernah disembunyikan. Suasana langsung gaduh. Orang-orang mulai berbisik. Karena semuanya mulai masuk akal. Semua surat yang selama ini tidak sampai. Semua informasi yang menghilang. Semua kebingungan para ahli waris. Seolah perlahan menemukan jawabannya. Dan jawaban itu mengarah pada satu orang. Ibu mertuaku. Tidak. Bentak ibu mertuaku tiba-tiba. Itu tidak benar. Namun suaranya terdengar panik. Bukan yakin. Ratih mengangguk pelan. Aku juga berharap itu tidak benar. Lalu dia mengeluarkan satu amplop tua. Sangat tua. Warnanya sudah kusam. Tapi nama penerimanya masih terlihat jelas. Aku langsung menahan napas. Karena nama yang tertulis di sana adalah nama ibu mertuaku. Ratih mengangkat amplop itu. Dokumen ini ditemukan di gudang lama rumah. Suasana langsung membeku. Karena amplop itu belum pernah dibuka. Masih tersegel. Masih utuh. Dan itu berarti, surat tersebut memang sengaja tidak pernah diteruskan kepada pihak yang berhak. Aku melihat wajah Dimas perlahan berubah. Dia mulai menoleh ke arah ibunya. Dengan tatapan yang berbeda. Tatapan kecewa. Tatapan yang selama ini belum pernah kulihat. Bu. Suaranya pelan. Ibu mertuaku tidak menjawab. Dimas kembali bertanya. Ini benar. Beliau tetap diam. Dan diamnya menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Saat itulah sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Ratih membuka amplop terakhir. Lalu menunjukkan sebuah surat tulisan tangan. Dan saat aku melihat tanda tangan di bawah surat itu, aku langsung membeku. Karena itu tanda tangan ayahku. Ayahku sendiri. Ratih menatapku. Kemudian berkata, Laras. Air mataku mulai menggenang. Iya. Surat ini ditulis ayahmu sebelum meninggal. Jantungku berdegup sangat keras. Karena aku sama sekali tidak tahu surat apa itu. Dan saat Ratih mulai membacakan isinya, air mataku langsung jatuh. Karena surat itu berisi satu keputusan yang akan mengubah seluruh hidupku. Serta membuat ibu mertuaku kehilangan semua alasan untuk mengaku sebagai pemilik rumah tersebut. Dan setelah surat itu selesai dibacakan, tidak ada seorang pun yang mampu berkata apa-apa. Surat terakhir ayahku yang membuat semua orang terdiam. Halaman rumah terasa sunyi. Sangat sunyi. Bahkan suara angin yang menerpa dedaunan terdengar jelas. Semua orang berdiri diam.
menatap surat yang ada di tangan Bu Ratih. Termasuk aku. Jantungku berdebar sangat kencang. Karena untuk pertama kalinya, aku akan mendengar pesan terakhir ayahku yang selama ini tidak pernah sampai kepadaku. Pesan yang tertunda bertahun-tahun. Pesan yang entah kenapa membuat mataku mulai panas. Bu Ratih membuka surat itu perlahan. Kertasnya sudah menguning. Sudut-sudutnya mulai rapuh. Namun tulisan tangan di dalamnya masih terlihat jelas. Tulisan yang langsung membuat dadaku sesak. Karena aku mengenalnya. Sangat mengenalnya. Itu tulisan ayahku. Tulisan yang dulu sering kulihat saat beliau menuliskan pesan di meja belajar. Tulisan yang dulu sering muncul di kartu ulang tahunku. Tulisan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kulihat lagi. Air mataku langsung jatuh. Tanpa bisa kutahan, Bu Ratih mulai membaca. Suaranya pelan. Namun setiap kata terasa menghantam hatiku. Jika surat ini sampai kepada keluargaku, aku langsung menutup mulutku. Karena suara ayah seolah hidup kembali melalui tulisan itu. Aku berharap semua orang yang pernah kubantu tetap hidup dalam kebaikan. Beberapa orang mulai menundukkan kepala. Sementara ibu mertuaku terlihat semakin pucat. Bu Ratih melanjutkan membaca. Rumah yang saat ini ditempati keluarga sahabatku hanyalah rumah titipan. Kalimat itu langsung membuat suasana berubah. Tidak ada lagi yang berani berbicara. Karena semuanya mulai mengerti kemana arah surat itu. Aku mengizinkan mereka tinggal selama membutuhkan. Tanpa biaya. Tanpa kewajiban apapun. Air mataku semakin deras. Karena itulah ayahku. Beliau selalu membantu orang tanpa berharap imbalan. Bahkan saat dirinya sendiri sedang kesulitan, beliau tetap membantu. Namun yang terjadi setelah beliau pergi justru membuat hatiku hancur. Kebaikan itu dibalas dengan kesombongan. Dibalas dengan penghinaan. Dibalas dengan kebohongan. Bu Ratih berhenti sejenak. Mengusap air matanya. Lalu melanjutkan bagian berikutnya. Bagian yang membuat seluruh tubuh ibu mertuaku mulai gemetar. Jika suatu hari anakku Laras membutuhkan rumah ini, aku langsung membeku. Karena untuk pertama kalinya namaku disebut. Dan saat itu rasanya seperti ayah sedang berbicara langsung kepadaku. Maka rumah ini sepenuhnya menjadi haknya. Ini benar-benar sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada bisikan. Tidak ada bantahan. Karena kalimat itu sangat jelas. Sangat tegas. Sangat tidak bisa disalahartikan. Rumah itu adalah hakku. Hak yang diberikan langsung oleh ayahku. Hak yang selama bertahun-tahun disembunyikan. Aku melihat wajah Dimas. Pria yang baru beberapa minggu menjadi suamiku. Matanya merah. Dia terlihat terpukul. Sangat terpukul. Mungkin untuk pertama kalinya dia benar-benar memahami semua yang telah terjadi. Bahwa istrinya bukan orang yang menumpang. Bukan beban. Bukan orang yang harus membayar sewa. Melainkan orang yang selama ini memiliki hak atas rumah tersebut. Dan yang lebih menyakitkan, dia ikut membiarkan semua penghinaan itu terjadi. Lalu Bu Ratih membaca bagian terakhir surat. Bagian yang membuat seluruh halaman rumah dipenuhi tangisan. Laras. Aku langsung menangis lebih keras. Karena ayah menulis namaku. Jika suatu hari kamu membaca surat ini, jangan membenci siapapun. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Karena kekayaan bisa hilang. Rumah bisa berpindah tangan. Tapi hati yang baik akan selalu menjadi warisan paling berharga. Aku tidak lagi mampu menahan air mata. Tangisku pecah. Karena bahkan setelah meninggal, ayah masih mengajariku menjadi manusia yang baik. Saat surat selesai dibacakan, tidak ada seorang pun yang mampu berbicara. Semua terdiam. Semua terpaku. Dan saat itulah sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Ibu mertuaku perlahan berdiri. Tubuhnya gemetar. Wajahnya basah oleh air mata.
Lalu untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, beliau menundukkan kepala di hadapanku. Di depan semua orang. Di depan keluarga besar. Di depan tetangga. Dan dengan suara yang bergetar hebat, beliau berkata, "Laras." Aku menatapnya. Air mataku masih mengalir. Beliau menangis. Benar-benar menangis. Lalu mengucapkan kalimat yang selama ini tidak pernah aku bayangkan akan keluar dari mulutnya. "Maafkan saya." Namun ternyata, pengakuan itu baru permulaan. Karena beberapa menit kemudian, sebuah rahasia yang jauh lebih mengejutkan akan terbongkar. Rahasia yang selama ini disembunyikan Nita. Rahasia yang membuat seluruh keluarga langsung kehilangan kata-kata. Dan rahasia itu akan mengubah nasib keluarga mertuaku untuk selamanya. Rahasia Nita yang membuat seluruh keluarga terkejut. Suasana masih dipenuhi keharuan setelah surat ayahku dibacakan. Beberapa orang mengusap air mata. Sebagian lainnya menundukkan kepala. Bahkan aku masih berusaha menenangkan diriku sendiri. Namun ternyata, hari itu belum selesai. Sama sekali belum selesai. Karena saat ibu mertuaku berdiri dengan wajah penuh penyesalan, tiba-tiba terdengar suara seseorang berteriak dari arah gerbang. "Nita!" Semua orang langsung menoleh. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun berlari masuk ke halaman. Wajahnya merah. Napasnya terengah-engah. Dan dari ekspresinya saja aku tahu, dia datang membawa masalah. Masalah besar. Begitu melihat pria itu, wajah Nita langsung berubah. Pucat. Sangat pucat. Aku bahkan belum pernah melihatnya setakut itu. "Nita!" Pria itu kembali berteriak. "Kamu tidak bisa terus lari." Suasana langsung tegang. Keluarga besar mulai saling berpandangan. Sementara ibu mertuaku terlihat bingung. "Siapa dia?" tanya beliau. Namun pria itu tidak menjawab. Dia justru mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Lalu menunjukkannya ke arah Nita. "Aku sudah mencari kamu berbulan-bulan." Jantungku langsung berdebar. Karena aku mulai menyadari sesuatu. Ini pasti berhubungan dengan utang yang pernah disebut Dimas. Dan ternyata dugaanku benar. Pria itu menunjuk Nita. Lalu berkata lantang agar semua orang mendengar. Dia punya utang hampir 800 juta rupiah. Halaman rumah langsung gaduh. "Apa? 800 juta? Astaga!" Orang-orang mulai berbisik. Sementara ibu mertuaku terlihat seperti kehilangan keseimbangan. Beliau memegang kursi. Seolah takut jatuh. "Nita!" Suaranya bergetar. "Apa yang dia bilang?" Nita langsung menangis. Untuk pertama kalinya. Bukan menangis karena marah. Bukan menangis karena kesal. Tapi menangis karena tidak bisa lagi berbohong. "Aku." Suaranya pecah. "Aku bisa jelaskan." Namun pria itu langsung memotong. "Sudah cukup." Dia mengangkat dokumen. Pinjaman online. Pinjaman pribadi. Kartu kredit. Dan investasi bodong. Satu persatu disebutkan. Dan setiap kali satu utang disebut, wajah ibu mertuaku semakin pucat. Karena jumlahnya bukan puluhan juta. Bukan ratusan juta kecil. Tapi hampir mencapai 1 miliar rupiah. Aku melihat Dimas memejamkan mata. Sangat kecewa. Sangat terpukul. Karena selama ini keluarga mereka hidup dalam kebohongan. Rumah yang bukan milik mereka. Status yang mereka banggakan. Dan sekarang, utang besar yang disembunyikan bertahun-tahun. Semua terbongkar dalam satu hari. Lalu uang itu untuk apa? Tanya salah satu paman keluarga. Tidak ada yang menjawab. Sampai akhirnya Nita menangis lebih keras. "Aku cuma ingin terlihat berhasil." Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Karena begitu sederhana. Dan begitu menyedihkan. Aku capek dibanding-bandingkan. Tangisnya pecah. Aku capek dianggap gagal.
Aku capek dianggap tidak punya masa depan. Air matanya mengalir tanpa henti. Lalu dia mengangkat wajah dan berkata sesuatu yang membuat semua orang terkejut. Aku berbohong tentang semuanya. Suasana langsung membeku. Karena akhirnya, topeng yang selama ini dipakainya runtuh. Mobil yang dipamerkan ternyata hasil kredit. Tas mahal ternyata hasil utang. Liburan yang dipamerkan di media sosial ternyata dibiayai pinjaman. Dan kehidupan mewah yang selama ini membuatnya merasa lebih tinggi dari orang lain, ternyata hanya ilusi. Ibu mertuaku langsung menangis. Tangis yang jauh lebih menyakitkan dari sebelumnya. Karena hari itu beliau kehilangan dua hal sekaligus. Rahasia rumah terbongkar. Dan kenyataan tentang anak yang paling dibelanya juga terbongkar. Nita. Beliau memegang tangan putrinya. Kenapa kamu tidak cerita? Nita hanya menangis. Tidak mampu menjawab. Karena memang tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki semuanya. Aku berdiri diam. Menyaksikan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa marah. Aku tidak merasa ingin membalas. Yang kurasakan justru sedih. Karena keluarga ini sebenarnya tidak hancur karena miskin. Tidak hancur karena kehilangan rumah. Tidak hancur karena utang. Mereka hancur karena kesombongan. Karena gengsi. Karena terlalu sibuk terlihat hebat di mata orang lain. Sampai lupa hidup dalam kejujuran. Namun ternyata, masih ada satu kenyataan lagi yang belum diketahui siapapun. Kenyataan yang baru akan muncul beberapa hari kemudian. Kenyataan yang akan membuat ibu mertuaku menangis lebih keras daripada hari ini. Karena saat semua orang mulai pulang, Pak Rendra menghampiriku. Lalu berbisik pelan, "Bu Laras." "Iya, Pak. Ada satu dokumen terakhir yang belum saya tunjukkan." Jantungku langsung berdebar. Karena selama ini setiap dokumen yang beliau tunjukkan selalu mengubah segalanya. Dan kali ini, dokumen itu ternyata berisi keputusan ayahku yang paling mengejutkan. Keputusan yang akan menentukan nasib rumah itu. Dan nasib seluruh keluarga mertuaku. Keputusan terakhir ayahku yang mengubah segalanya. Malam itu aku tidak langsung pulang. Setelah semua keributan, semua tangisan, dan semua rahasia yang terbongkar, tubuhku terasa sangat lelah. Namun pikiranku jauh lebih lelah. Aku duduk sendirian di teras rumah. Rumah yang selama ini menjadi sumber begitu banyak konflik. Rumah yang membuatku dihina. Rumah yang membuat keluargaku direndahkan. Dan rumah yang ternyata merupakan peninggalan ayahku. Aku memandangi halaman yang mulai sepi. Satu persatu tamu sudah pulang. Yang tersisa hanya keluarga inti. Dan suasana yang terasa sangat berat. Saat itulah Pak Rendra menghampiriku. Beliau duduk di kursi sebelah. Membawa map coklat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jantungku langsung berdebar. Karena aku tahu, map itu pasti berisi sesuatu yang penting. Sangat penting. "Laras." Panggilnya pelan. "Iya, Pak." Beliau menghela napas panjang, lalu menyerahkan map tersebut kepadaku. "Ayahmu meninggalkan satu dokumen terakhir." Tanganku langsung gemetar. Karena aku pikir semua surat sudah selesai dibacakan. Aku pikir semua rahasia sudah terbongkar. Ternyata belum. Masih ada satu hal lagi. Dengan tangan bergetar aku membuka map itu. Di dalamnya ada sebuah surat resmi. Lengkap dengan tanda tangan, cap notaris, dan beberapa lampiran. Aku membaca halaman pertama, lalu halaman kedua, dan semakin jauh aku membaca, semakin sulit aku mempercayainya. Karena isi surat itu sama sekali tidak seperti yang kubayangkan. Pak Rendra menatapku. "Ayahmu menulis dokumen itu 6 bulan sebelum meninggal." Air mataku mulai menggenang. Karena lagi-lagi aku merasa seperti sedang bertemu ayah. Melalui kata-kata yang ditinggalkannya. Melalui keputusan-keputusan yang dibuatnya. Dan saat aku membaca bagian inti surat itu, aku langsung membeku.
Karena ayah ternyata tidak hanya memikirkan aku. Beliau juga memikirkan keluarga yang tinggal di rumah ini, termasuk keluarga mertuaku. Di dalam surat itu tertulis, jika suatu hari rumah ini kembali kepada Laras, maka Laras berhak menentukan masa depan rumah tersebut sepenuhnya. Aku mengangguk pelan. Itu sudah jelas. Aku memang ahli warisnya. Namun beberapa kalimat berikutnya membuatku terdiam. Namun aku berharap Laras tidak mengusir siapapun karena dendam. Air mataku langsung jatuh. Karena bahkan setelah bertahun-tahun, ayah masih mengenalku. Masih memahami hatiku. Beliau tahu suatu hari aku mungkin terluka. Mungkin marah. Mungkin kecewa. Tapi beliau tetap berharap aku tidak membalas keburukan dengan keburukan. Aku melanjutkan membaca. Dan saat itulah bagian paling mengejutkan muncul. Bagian yang membuat seluruh tubuhku membeku. Jika keluarga yang menempati rumah itu masih membutuhkan tempat tinggal, maka berilah mereka kesempatan. Aku langsung menutup mulut. Air mataku mengalir deras. Karena setelah semua yang terjadi, setelah semua penghinaan, setelah semua air mata, ayah masih memilih kasih sayang, masih memilih kemanusiaan, masih memilih memberi. Dan jujur saja, aku tidak tahu apakah aku sekuat itu. Saat aku masih berusaha mencerna semuanya, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari belakang. Aku menoleh dan melihat ibu mertuaku berdiri di sana. Ternyata sejak tadi beliau mendengar semuanya. Wajahnya basah oleh air mata. Tubuhnya gemetar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seseorang yang benar-benar dihancurkan oleh rasa bersalahnya sendiri. Laras. Suaranya pecah. Aku tidak menjawab. Beliau melangkah mendekat. Lalu perlahan berlutut di hadapanku. Aku langsung terkejut. Begitu juga Pak Rendra. Karena tidak ada yang menyangka beliau akan melakukan itu. Laras. Tangisnya semakin keras. Aku tidak pantas meminta maaf. Air mataku ikut jatuh. Karena melihat seseorang yang dulu begitu sombong kini menangis seperti itu bukanlah sesuatu yang mudah. Beliau menggenggam tanganku. Dengan tangan yang dingin. Tangan yang gemetar. Aku salah. Sangat salah. Aku menyakitimu. Aku menghina ayahmu tanpa sadar. Aku membalas kebaikan keluargamu dengan kesombongan. Tangisnya pecah. Dan tidak ada satu orang pun yang mampu menahan air mata saat melihatnya. Namun yang paling membuatku terdiam adalah kalimat berikutnya. Karena beliau berkata, kalau kamu ingin kami pergi, kami akan pergi. Air mataku semakin deras. Karena akhirnya, untuk pertama kalinya, beliau menyerahkan keputusan itu kepadaku. Bukan kepada dirinya. Bukan kepada Dimas. Bukan kepada Nita. Tapi kepadaku. Pemilik sah rumah itu. Dan saat itulah aku sadar. Takdir sebenarnya bukan tentang membalas orang yang menyakitiku. Takdir adalah tentang memilih akan menjadi manusia seperti apa setelah disakiti. Namun aku belum menjawab saat itu. Karena keputusan yang akan kuambil, akan menentukan masa depan seluruh keluarga ini. Dan keputusan itu akan kusampaikan di depan semua orang. Pada hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun. Hari ketika semuanya akhirnya berubah. Keputusan yang membuat semua orang menangis. 3 hari setelah semua rahasia terbongkar, keluarga besar kembali berkumpul. Bukan karena pesta, bukan karena perayaan, melainkan karena satu keputusan penting harus diambil. Keputusan tentang rumah itu. Rumah yang selama bertahun-tahun menjadi sumber kebanggaan, sekaligus sumber kebohongan. Dan hari itu, semua orang tahu, keputusan ada di tanganku. Sejak pagi suasana rumah sangat sunyi. Tidak ada suara televisi. Tidak ada tawa Nita. Tidak ada komentar sinis ibu mertuaku. Semuanya berubah. Sangat berubah.
Aku melihat Nita duduk di sudut ruang tamu. Wajahnya pucat. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Sementara ibu mertuaku terlihat jauh lebih tua dibanding beberapa minggu lalu. Seolah beban yang selama ini dipikul akhirnya menghancurkan seluruh kesombongannya. Dan entah kenapa, aku tidak merasa puas melihatnya. Aku justru merasa sedih. Sangat sedih. Karena keluarga ini sebenarnya tidak harus sampai seperti ini. Andai mereka memilih jujur sejak awal. Andai mereka tidak membiarkan kesombongan menguasai hati. Andai mereka tidak memperlakukanku seperti musuh. Mungkin semuanya akan berbeda. Menjelang siang seluruh keluarga berkumpul. Paman, bibi, sepupu, dan beberapa kerabat dekat. Pak Rendra juga hadir. Bu Ratih juga datang. Semua duduk menunggu. Menunggu satu jawaban. Menunggu satu keputusan. Menunggu apa yang akan kulakukan. Aku berdiri perlahan. Map berisi dokumen ada di tanganku. Jantungku berdebar sangat keras. Karena aku tahu, apapun yang kuputuskan hari ini akan mengubah hidup banyak orang. Laras. Suara Pak Rendra terdengar lembut. Kamu tidak perlu terburu-buru. Aku mengangguk. Lalu memandang satu persatu wajah yang ada di ruangan itu. Dan saat pandanganku bertemu dengan ibu mertuaku, beliau langsung menundukkan kepala. Tidak berani menatapku. Air mataku hampir jatuh. Karena aku teringat hari ketika beliau menyuruhku membayar sewa. Hari ketika aku dipermalukan di depan tetangga. Hari ketika aku menangis sendirian di kamar. Semua kenangan itu kembali datang. Satu persatu. Menyakitkan. Sangat menyakitkan. Aku menarik napas panjang. Lalu mulai berbicara. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi. Ruangan langsung sunyi. Semua mendengarkan. Aku tidak akan pernah melupakan penghinaan yang kuterima. Aku tidak akan pernah melupakan air mata yang jatuh. Aku juga tidak akan pernah melupakan bagaimana ayahku diperlakukan setelah semua kebaikannya. Ibu mertuaku langsung menangis. Namun aku melanjutkan. Karena semua ini harus disampaikan. Semua ini harus selesai. Tapi, aku berhenti sejenak. Lalu memegang surat terakhir ayahku. Kalau hari ini ayah masih hidup, aku yakin beliau tidak ingin aku membalas dengan kebencian. Tangisku pecah. Karena bahkan mengucapkan kalimat itu saja terasa berat. Sangat berat. Namun aku tahu itu benar. Ayahku memang seperti itu. Selalu memilih memberi. Selalu memilih memaafkan. Selalu memilih jalan yang lebih sulit. Aku menoleh ke arah ibu mertuaku. Beliau menangis tanpa suara. Sementara Nita sudah menutup wajahnya. Aku tidak akan mengusir kalian. Kalimat itu langsung membuat seluruh ruangan membeku. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Semua terdiam. Karena tidak ada yang menyangka aku akan mengatakan itu. Termasuk ibu mertuaku sendiri. Beliau langsung mengangkat kepala. Matanya membelalak. Seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa? Suaranya bergetar. Aku mengangguk perlahan. Aku tidak akan mengusir kalian. Tangis beliau langsung pecah. Lebih keras dari sebelumnya. Namun aku belum selesai. Karena ada satu hal yang harus kutegaskan. Satu hal yang selama ini tidak pernah mereka pahami. Aku menatap ibu mertuaku. Lalu berkata, tapi mulai hari ini, rumah ini tidak boleh lagi menjadi tempat untuk merendahkan siapapun. Air mataku jatuh. Saya tidak ingin ada orang yang diperlakukan seperti saya dulu. Beliau langsung mengangguk sambil menangis. Berkali-kali. Seolah takut aku berubah pikiran. Lalu aku menoleh ke arah Nita. Perempuan yang selama ini paling sering menyakitiku. Perempuan yang menyembunyikan surat warisan. Perempuan yang membuat hidupku seperti neraka selama beberapa minggu terakhir. Nita. Dia langsung menangis. Aku minta maaf, Kak.
Suaranya pecah. Namun aku menggeleng pelan. Bukan maaf yang paling kamu butuhkan. Dia menatapku. Dengan mata penuh air mata. Kamu harus mulai hidup jujur. Ruangan kembali sunyi. Karena semua orang tahu. Kalimat itu benar. Sangat benar. Lalu aku mengeluarkan satu dokumen terakhir. Dokumen yang sudah kutandatangani pagi tadi. Dan saat Pak Rendra membacanya, seluruh keluarga langsung menangis. Karena keputusan yang kuambil ternyata jauh berbeda dari yang mereka bayangkan. Keputusan yang bukan hanya menyelamatkan keluarga itu, tapi juga mengubah hidup mereka selamanya. Dan saat dokumen itu selesai dibacakan, ibu mertuaku langsung berlutut sambil menangis histeris. Karena akhirnya beliau sadar, orang yang selama ini dihina dan direndahkan justru menjadi orang yang menyelamatkan keluarganya. Orang yang dihina itulah yang menyelamatkan kami. Ruangan masih dipenuhi tangisan. Semua orang menunggu. Semua orang penasaran. Karena sejak tadi aku mengatakan telah menyiapkan satu dokumen terakhir. Dokumen yang akan menentukan masa depan rumah itu. Dan masa depan keluarga mertuaku. Aku berdiri di depan mereka. Tangan masih gemetar. Air mata masih menggenang. Namun untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, hatiku terasa tenang. Karena akhirnya aku tahu apa yang harus kulakukan. Pak Rendra mengambil dokumen dari tanganku. Lalu mulai membacanya. Dan saat kalimat pertama terdengar, seluruh ruangan langsung terdiam. Saya, Laras, sebagai ahli waris sah rumah ini. Jantung semua orang seolah berhenti. Termasuk ibu mertuaku. Termasuk Nita. Termasuk Dimas. Memberikan hak tinggal kepada keluarga Dimas tanpa biaya sewa selama 5 tahun ke depan. Suasana langsung sunyi. Sangat sunyi. Karena tidak ada yang menyangka isi dokumen itu. Tidak ada. Bahkan Bu Ratih sampai menutup mulutnya. Pak Rendra melanjutkan. Dengan syarat seluruh utang yang berkaitan dengan rumah ini harus diselesaikan secara terbuka dan jujur. Tangis ibu mertuaku langsung pecah. Beliau menangis sejadi-jadinya. Karena setelah semua penghinaan yang kuberikan, tidak. Setelah semua penghinaan yang kuterima, aku justru memilih menolong mereka. Aku melihat ibu mertuaku perlahan berdiri, lalu berjalan ke arahku. Langkahnya goyah. Tubuhnya gemetar. Dan di depan seluruh keluarga, beliau berlutut. Benar-benar berlutut. Laras. Tangisnya pecah. Aku tidak pantas menerima semua ini. Air mataku ikut jatuh. Karena aku bisa merasakan penyesalan yang begitu besar dalam suaranya. Aku menghina kamu. Aku mempermalukan kamu. Aku menyakiti ayahmu yang sudah berbuat baik kepada keluarga kami. Beliau tidak mampu melanjutkan. Tangisnya terlalu keras. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada kesombongan yang tersisa. Tidak ada. Nita juga menangis. Bahkan lebih keras. Dia menghampiriku. Lalu memeluk kakiku. Kak. Suaranya bergetar. Maafkan aku. Air matanya membasahi tanganku. Aku iri sama kakak. Aku iri karena kakak selalu kuat. Aku iri karena kakak dicintai banyak orang. Tangisnya semakin keras. Sementara aku hidup dari kebohongan. Aku memejamkan mata. Karena jujur saja, aku tidak pernah membayangkan hari ini akan datang. Hari ketika semua topeng akhirnya runtuh. Hari ketika semua kebohongan akhirnya terbongkar. Namun orang yang paling membuatku terdiam adalah Dimas. Suamiku. Pria yang dulu kupercaya akan melindungiku. Pria yang justru diam saat aku dipermalukan. Pria yang membiarkanku menangis sendirian. Dia berjalan mendekat. Dengan mata merah. Dengan wajah penuh penyesalan. Lalu berkata, "Aku gagal menjadi suami yang baik." Kalimat itu membuat seluruh ruangan sunyi. Karena semua orang tahu itu benar. Dimas menatapku. Air matanya jatuh.
Aku terlalu takut mengecewakan ibu. Aku terlalu takut konflik. Dan karena itu aku membiarkan istriku terluka. Tangisku pecah. Karena luka itu memang nyata. Sangat nyata. Namun aku juga bisa melihat bahwa penyesalan di hadapanku saat ini juga nyata. Beberapa minggu kemudian, hidup mulai berubah. Perlahan. Namun pasti. Nita mulai bekerja. Benar-benar bekerja. Bukan lagi hidup dari utang. Bukan lagi berpura-pura kaya. Ibu mertuaku juga berubah. Beliau tidak lagi memandang orang dari uang. Tidak lagi membanggakan rumah. Tidak lagi merendahkan siapapun. Bahkan beberapa kali aku melihat beliau membantu tetangga yang kesulitan. Sesuatu yang dulu hampir tidak pernah terjadi. Dan suatu sore, saat aku sedang menyiram tanaman di halaman, ibu mertuaku menghampiriku. Beliau duduk di sampingku. Lalu berkata pelan, "Laras." "Iya, Bu." "Terima kasih." Aku tersenyum kecil. "Untuk apa?" Beliau menatap langit. Lalu air matanya kembali jatuh. "Karena kamu memilih menjadi anak dari ayahmu." Aku langsung terdiam. Karena aku tahu maksudnya. Ayahku bisa saja meminta balasan. Ayahku bisa saja marah. Tapi beliau memilih membantu. Dan hari itu, aku mencoba melakukan hal yang sama. Kini setiap kali melihat rumah itu, aku tidak lagi mengingat penghinaan. Aku tidak lagi mengingat rasa sakit. Aku mengingat pelajaran. Bahwa kesombongan bisa membuat seseorang lupa diri. Bahwa kebaikan tidak selalu langsung dibalas kebaikan. Dan bahwa kadang, orang yang paling diremehkan justru menjadi orang yang paling dibutuhkan saat semuanya runtuh.